Pernahkah kalian membayangkan seperti apa rasanya berdiri di hadapan makhluk yang ukurannya jauh melampaui imajinasi manusia? Bayangkan seekor paus biru yang panjangnya bisa menyaingi menara miring Pisa, atau ular raksasa yang sekali lilitannya bisa menghancurkan pohon besar di hutan hujan. Makhluk-makhluk raksasa ini ada, atau pernah ada di planet kita, dan mereka meninggalkan jejak, baik di alam maupun dalam cerita manusia. Jadi, hari ini kita akan menjelajahi 10 hewan terbesar sepanjang masa. Mulai dari laut dalam yang gelap hingga dataran luas yang dulu dihuni oleh binatang buas raksasa. Mari kita mulai dengan salah satu mamalia terbesar yang pernah menginjakan kaki di bumi. Ini dia, Paraceratherium, raksasa darat setinggi 7 meter. Jangan salah, tingginya bahkan lebih dari 2 kali tinggi rumah kalian. Hewan ini hidup jutaan tahun lalu di wilayah Asia Tengah ketika dunia masih dipenuhi padang rumput luas dan hutan lebat. Bayangkan dengan berat mencapai 44.000 pound, mereka hampir 3 kali lebih berat dari gajah terbesar hari ini. Meski ukurannya menakjubkan, mereka bukan ancaman bagi manusia atau hewan lain. Mereka herbivora yang hanya ingin makan daun tinggi di pepohonan. Sekarang kita ke lautan. Rumah bagi raksasa modern yang masih bisa kita temui. Inilah whale shark atau hiu paus, ikan terbesar di dunia. Dengan panjang 14 meter dan berat 41.000 pound, mereka terlihat seperti monster laut dalam. Tapi sebenarnya mereka adalah pemakan plankton yang sangat ramah. Bahkan mereka sering berenang dengan manusia. Tapi tenang, mereka nggak bakal menggigit kok. Kalau gitu aku mau berenang sama mereka, Bang. Tapi kalau dia bersin, aku bakal terlempar nggak? Jess, dia nggak bersin, tapi mulutnya cukup besar buat kamu dan pipi sekaligus. Sebelum whale shark, ada Litzichthys, ikan raksasa dari masa Jurassic. Awalnya, ilmuwan mengira mereka bisa sepanjang 27 meter, tapi penelitian terbaru menunjukkan panjangnya sekitar 16 meter. Apa yang membuat mereka unik? Litzichthys adalah pemakan plankton, sama seperti whale shark. Bayangkan, ikan sebesar itu hidup di lautan zaman dinosaurus. Bang, kenapa ikan-ikan besar itu nggak makan kita aja sih? Kan lebih gampang. Karena plankton lebih mudah dicerna, Jess. Kamu pasti nggak akan enak di mulut mereka. Dari daratan luas hingga lautan dalam, kita melihat betapa luar biasa dan beragamnya kehidupan di bumi. Tapi banyak dari makhluk ini yang kini hanya menjadi fosil atau cerita masa lalu. Keberadaan mereka mengingatkan kita bahwa dunia terus berubah dan kehidupan selalu menyesuaikan diri. Tapi tunggu dulu, ini baru permulaan. Kita masih punya 7 hewan raksasa lainnya yang akan membuat kalian terkejut. Pernahkah kalian membayangkan seekor ular yang panjangnya bisa menutupi seluruh bus sekolah atau predator laut yang lebih besar dari perahu nelayan? Siap-siap, karena yang berikutnya akan membuat kalian bergidik kagum. Sekitar 60 juta tahun yang lalu, ketika dinosaurus sudah punah, ada penguasa baru yang muncul di hutan hujan Amerika Selatan. Titanoboa, ular terbesar yang pernah ada, panjangnya mencapai 13 meter. Itu hampir sepanjang bus sekolah. Beratnya sekitar 2.500 kg, setara dengan berat seekor badak. Titanoboa adalah pemburu ulung. Dengan tubuh sebesar itu, ia bisa melilit mangsanya hingga remuk tulang. Mangsa favoritnya, buaya purba dan ikan besar di sungai Amazon purba. Tapi tunggu dulu, bagaimana jika Titanoboa masih ada hari ini? Kalau ular segede itu masuk ke kolam renang, aku langsung kabur naik pohon. Jess, pohon pun nggak bakal cukup tinggi untuk menyelamatkanmu. Sekarang kita pindah dari daratan ke lautan. Di era Cretaceous, sekitar 100 juta tahun yang lalu, ada predator laut yang begitu ganas hingga dinamai Kronosaurus. Sesuai nama dewa Yunani Kronos yang dikenal memakan anak-anaknya sendiri. Dengan panjang hingga 10 meter dan berat hampir 40.000 pound, Kronosaurus adalah teror bagi semua makhluk laut. Ia memiliki gigi yang tajam dan rahang yang cukup kuat untuk menghancurkan cangkang amonit dan tulang ikan besar. Bang, kalau aku berenang dan ketemu Kronosaurus, aku pura-pura jadi ikan kecil aja deh. Dia mungkin malah menganggapmu camilan ringan. Dan inilah yang paling ditunggu-tunggu, Megalodon, hiu terbesar yang pernah mengarungi lautan. Nama Megalodon berasal dari bahasa Yunani, artinya gigi besar, dan memang giginya bisa sebesar telapak tangan manusia dewasa.
hiu putih besar yang kita kenal hari ini hanyalah versi miniatur dari Megalodon. Panjangnya mencapai 18 meter dan beratnya 60 ton. Itu seperti gabungan berat 10 gajah. Sebagai predator puncak, Megalodon memangsa paus, lumba-lumba, bahkan hiu lainnya. Tapi jangan takut, Megalodon diperkirakan punah lebih dari 3 juta tahun yang lalu. Tapi Bang, gimana kalau dia masih hidup di laut yang dalam? Kayak di film-film itu? Kalau memang begitu, Jess, aku sarankan kita semua menjauh dari Mariana Trench. Lihatlah bagaimana alam menciptakan makhluk-makhluk sebesar ini, dari ular raksasa di daratan hingga hiu terbesar di lautan. Mereka adalah bukti bahwa kehidupan selalu mencari cara untuk mendominasi dunia. Tapi ini belum semuanya. Masih ada beberapa hewan terbesar lainnya yang akan kita bahas, termasuk raksasa darat dan makhluk yang bahkan lebih besar dari Megalodon. Jadi, pastikan kalian kembali untuk bagian berikutnya. Mari kita tinggalkan laut sejenak dan kembali ke daratan. Tapi jangan salah, hewan ini tidak hanya mendominasi daratan, tapi juga air. Spinosaurus, predator bertulang belakang terbesar yang pernah ada, adalah gabungan sempurna antara kekuatan dan kecerdikan. Dengan panjang hingga 18 meter dan berat lebih dari 7 ton, Spinosaurus lebih besar daripada T-Rex. Tapi yang membuatnya unik adalah kemampuannya berenang. Ia memiliki kaki belakang yang kuat dan gigi tajam seperti buaya, membuatnya menjadi pemburu amfibi yang mematikan. Sekarang, mari kita berkenalan dengan makhluk terbesar yang pernah berjalan di daratan. Argentinosaurus, sang raksasa dari zaman Jurassic. Dengan tinggi mencapai 7 meter dan panjang lebih dari 30 meter, Argentinosaurus bisa menyaingi ukuran gedung 3 lantai. Beratnya sekitar 100 ton, setara dengan 15 gajah dewasa. Bang, bayangin deh kalau dia jalan ke pasar, semua orang bakal kabur. Dia nggak bakal ke pasar, dia makan daun dari pohon tinggi, nggak perlu ngantri beli makanan. Argentinosaurus mungkin terlihat lambat dan damai, tapi dengan ukuran sebesar itu tidak ada predator yang berani mendekat. Mereka adalah raja daratan sejati. Dari daratan, sekarang kita kembali ke lautan. Kali ini kita bicara tentang hewan terbesar yang masih hidup hingga saat ini. Blue whale, paus biru, adalah mahakarya alam yang luar biasa. Dengan panjang mencapai 30 meter dan berat lebih dari 180 ton, paus biru adalah makhluk terbesar yang pernah ada di bumi. Lidahnya saja seberat gajah dan jantungnya sebesar mobil kecil. Kalau aku jadi paus biru, aku bakal berenang ke pantai buat main bola sama anak-anak. Jess, paus biru terlalu besar untuk bermain di pantai. Tapi mereka memang sering terlihat bermain-main di laut dengan kelompok mereka. Yang luar biasa, meski ukurannya raksasa, paus biru hanya makan krill, hewan kecil mirip udang. Mereka adalah simbol keajaiban dan keseimbangan alam. Sekarang, untuk mengakhiri perjalanan kita, mari kita temui predator raksasa yang pernah menghuni rawa-rawa purba. Sarcosuchus, atau sering disebut super crocodile, adalah salah satu reptil terbesar yang pernah ada di muka bumi. Dengan panjang mencapai 12 meter dan berat hingga 8 ton, Sarcosuchus adalah buaya terbesar dalam sejarah. Ia bukan hanya sekadar pemburu di sungai, tapi juga predator puncak yang mampu memangsa dinosaurus kecil yang berani mendekat ke air. Dengan rahang sepanjang hampir 2 meter, Sarcosuchus bisa menggigit mangsanya dengan kekuatan luar biasa. Bahkan, gigitan mereka jauh lebih kuat daripada buaya modern seperti saltwater crocodile. Bayangkan bertemu dengan raksasa ini di tepi sungai. Bahkan predator lain seperti Spinosaurus harus berpikir 2 kali sebelum mendekat. Dari raksasa laut hingga penguasa daratan, kita telah menyaksikan betapa luar biasanya keanekaragaman kehidupan di bumi, baik di masa lalu maupun sekarang. Hewan-hewan ini bukan hanya menakjubkan, tapi juga mengingatkan kita betapa kecilnya manusia di tengah megahnya alam semesta. Roar, kalau aku jadi Sarcosuchus, aku bakal jaga sungai-sungai di kota kita. Nggak ada lagi yang buang sampah sembarangan. Bagus, Jess. Kita memang harus belajar dari alam dan menjaga planet ini, agar hewan-hewan yang masih ada sekarang tidak bernasib seperti mereka yang sudah punah. Jadi teman-teman, hewan mana yang paling membuat kalian kagum? Atau mungkin ada raksasa lain yang kalian ingin kita bahas di video berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.